Marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Pertobatan merupakan salah satu ajaran Kristen yang paling dasar, bercermin dari keadaan manusia yang senantiasa bergelimang dengan dosa. Pertobatan menjadi respon atas kasih Allah yang berkenan menyelamatkan manusia. Namun demikian, pertobatan seringkali tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi jika manusia terlanjur merasa aman, merasa nyaman dengan kehidupan berdosa yang dijalaninya. Suara pertobatan menjadi sayup-sayup, bahkan menghilang di telan kebiasaan hidup yang salah. Disinilah perlu ada pihak yang mengambil peran untuk menyuarakan kebenaran dan mengajak kepada pertobatan. Dibutuhkan sosok yang berani untuk menyampaikan seruan ilahi yang berhadapan dengan dunia yang jahat. Pertobatan bukan hanya soal yang salah kembali kepada Tuhan, tetapi juga yang benar berani untuk bersuara, untuk memperingatkan. Demikianlah kitab Yunus 3 Kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang demikian bunyinya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13. Kita nyanyikan secara bersahutan. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku
kepada mereka. Dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung berteduh dan keselamatanku, kota bentengku tak akan goyah. Jangan kau taruh harap yang sia-sia pada perampasan. Bila hartamu bertambah, jangan hatimu lekat padanya. Sekali Allah berfirman dua hal yang aku dengar, dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia. Kau balas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung berteduh dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Marilah cinta kasih Tuhan. Bacaan Korintus 7 ayat yang 29 sampai 1 Korintus 7 yang ke-29 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Salah satu penghalang terwujudnya cinta kasih dalam kehidupan umat adalah kemelekatannya terhadap hal-hal dunia, yang membuat seorang lebih mencintai harta bendanya daripada mengasihi Tuhan dan sesama, tanpa sadar bahwa segala sesuatu akan berlalu dan musnah. Lalu apa pertanggungjawaban kita terhadap cinta kasih Allah yang telah menyelamatkan kita? Marilah kita mewujudkan sikap tobat kita dengan berusaha untuk tidak melekat terhadap sesuatu yang fana. Melekatlah senantiasa kepada Tuhan. Hening cukup. Marilah menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan yang terambil dari Kidung Jemaat 25 bait pertama dan 5. Ya Allahku di cahyamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pada pagi hari ini yaitu bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 46 yang demikian bunyinya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita saling menghaturkan salam damai. Marilah kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Untuk bait yang kedua nanti kita pujikan dengan berdiri. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa secara syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Hati kami penuh syukur Tuhan atas berkat karunia yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, bahkan kembali ke minggu ini, Tuhan perkenankan untuk berkumpul di tempat ini di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua Tuhan karena kasih kesetiaan Tuhan atas kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kesetiaan Tuhan atas pekerjaan kami, baik sebagai petani, buruh, pegawai yang lain, atau sebagai ibu rumah tangga, pedagang, dan lain sebagainya. Tuhan senantiasa memberkati lewat karya dan pekerjaannya. Kiranya hasil yang ada menjadi berkat yang terindah untuk keluarga, di dalam menghantarkan anak-anaknya, di dalam meneruskan kehidupannya, sehingga kami boleh menemukan kehidupan sebagaimana Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang di surga, segala puji syukur Tuhan hanya kami panjatkan kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir untuk kebaktian di tempat ini, yang mungkin ada acara dan kegiatan. Kiranya Tuhan memberkati setiap acara dan kegiatan itu, sehingga diperolehnya hasil yang terbaik. Kami percaya Tuhan dimanapun berada, nama Tuhan tetap melekat di hati saudara-saudara kami.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit maupun sedang dalam masa pemulihan, sebagaimana Ibu Parni, Mbah Sadinem, Mbah Supariem, Mbah Sami, anak Anda David. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan lewat perawatan, lewat obat yang diminumnya. Tuhan memberikan kesabaran kepada hati Ananda David yang mungkin akan melakukan tindakan lanjut. Engkau berikan keluarganya kesabaran untuk merawatnya dengan baik. Engkau berkati dokter yang merawatnya. Tuhan Yesus, begitu juga untuk simbah kami yang sudah berusia lanjut. Tuhan senantiasa menguatkan pengharapannya bahwa jalan hidup satu-satunya hanya lewat jalan Tuhan. Engkau kuatkan imannya Tuhan sampai pada akhir kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, baik SD, SMP, SMA maupun ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati setiap kesulitan yang ada. Tuhan memberikan kemampuan anak-anak kami untuk menghadapi segala persoalan di persekolahannya dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk pemuda dan remaja yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kami yakin Tuhan telah menyediakan pekerjaan itu, sehingga lewat pekerjaan ini kami boleh memperluas kerajaan Tuhan lewat karya-karya anak-anak jemaat di Kropa ini. Begitu juga Tuhan untuk pemuda dan pemudi kami yang mungkin saat ini sedang mencari jodoh. Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sepadan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menuruti keinginan kami sehingga lupa, sehingga abai kepada regenerasi gereja ini. Sehingga kalaupun ini boleh Tuhan, biarlah gereja ini tetap ada lewat pemuda dan pemudi di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau pertemukan jodohnya, jodoh yang seiman. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang pada masa pemilihan, sebentar lagi akan kami lakukan. Engkau memberkati setiap pemimpin kami dari pusat hingga daerah dengan kebijakan yang ada, sehingga kami boleh merasakan kesejahteraan dan keadilan di negara yang kami cintai ini. Tuhan, di dalam masa pemilu Tuhan, kami mohonkan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada, walaupun di sana sini ada perbedaan, namun kami yakin di perbedaan itu Tuhan berkarya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tempat ini, Roh Kudus-Mu turun sehingga memampukan hati kami yang keras, hati kami yang mungkin tertutup oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh dilunakkan lewat karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20 yang demikian bunyinya. Sesudah Yohanes ditangkap,
Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Sugeng siang Bapak Ibu. Sehat nggih? Ya, sehat, harus sehat. Ya, harus sehat. Sehat itu tidak kalah dengan semangat kita. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Arti Pertobatan yang Sesungguhnya. Arti pertobatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu sebagai salah satu ajaran kita, yaitu ajaran Kristen yang sangat mendasar. Mengapa demikian? Ini karena tercermin dari kehidupan manusia yang selalu berlumuran dosa, yang selalu melakukan dosa. Nah, keadaan manusia yang demikian ini, maka sebagai responnya, mari bertobat, melakukan pertobatan, menjadi respon atas kasih Allah yang berkenan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kula lan panjenengan menika manusia berdosa. Apa iya? Ya. Sejak lahir kita mengenal adanya dosa keturunan, dosa perbuatan setelah kita lahir. Nah, selanjutnya karena keberadaan manusia yang seperti itu, Tuhan Yesus hadir dengan segala pengorbanannya. Hadirnya Tuhan Yesus menebus dosa agar manusia meninggalkan hidup yang lama, di mana manusia pada saat itu adalah terikat oleh yang namanya hukum Taurat. Nah, kemudian hadirnya Tuhan Yesus untuk menebus dosa agar manusia meninggalkan hidup lama, itu tidak serta-merta hanya menebus, namun juga hadir dengan segala petunjuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus hadir dengan petunjuk hidup agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, petunjuk hidup pada pagi hari ini kita diingatkan untuk hidup di dalam pertobatan. Kalau
kita mendengar kata tobat itu rasanya kok gampang diucapkan, mudah diucapkan. Nah, hidup manusia atau segala sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang abadi, Bapak Ibu. Jadi untuk itu manusia itu kadang justru memilih melekatkan kehidupannya terhadap dunia, di mana kemelekatan manusia kepada dunia ini manusia cenderung mencintai harta benda daripada mengasihi Tuhan, daripada mengasihi sesama. Kemudian harta benda itu yang dimaksudkan bagaimana, Bapak Ibu? Harta benda ini baik bisa mencintai hartanya, bisa berupa kedudukannya, bisa karena jabatannya, bisa juga karena menjaga harga dirinya. Nah, memang hal-hal tadi penting, namun pagi ini kita diingatkan untuk menempatkan Tuhan di atas semua itu. Kita boleh memiliki harta benda, namun kita tetap menempatkan Tuhan, bahwa harta benda yang kita miliki itu adalah karunia Tuhan, itu adalah titipan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa dunia itu adalah fana, alias tidak ada yang abadi, semua nanti akan hilang dan lenyap. Ketika kita mencintai harta, hati kita mesti terpaut oleh harta itu. Maka ada firman Tuhan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, untuk itu kita diingatkan bagaimana kita mencari harta, bagaimana kita mengumpulkan harta. Tidak boleh menduakan, tidak boleh menomorduakan Tuhan. Kemudian untuk jabatan, jabatan pun itu akan hilang karena sifatnya sementara. Ada yang Pak Lurah, ada Pak Camat, semua itu akan hilang ketika Tuhan mengambilnya. Tuhan memanggil kita di dalam kehidupan, yaitu kematian yang abadi. Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa hidup kita itu paling ya 100 tahun ya Bapak Ibu ya. 100 tahun, amin, bisa 100 tahun. Nah, itu permintaan kita dengan kondisi yang sehat tentunya. Nah, dalam kesempatan 100 tahun yang kita minta dan Tuhan mungkin akan berikan itu, ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana menyuarakan Tuhan lewat karya-karya kita. Ya. Kita sudah tahu bahwa kita itu berdosa. Kita tahu itu, kita cenderung melakukan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan meneruskan itu secara terus-menerus, atau kita akan menghentikan? Itu adalah pilihan hidup kita. Tapi kita diingatkan bahwa tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, jikalau hari ini kita masih menempatkan harta kita, jabatan kita, milik kita yang di dunia ini nomor satu, itu adalah perbuatan yang salah. Sekarang kembali kepada cinta manusia, kemelekatan manusia terhadap dunia. Terkadang menemui cara-cara yang tidak benar. Bisa saja kita terlibat oleh tipu menipu, terlibat dalam kebohongan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu semua. Di saat kita menemui ataupun melakukan, kita diingatkan agar tidak membiarkan atau meneruskan. Karena mengapa? Dunia ini bukan
hunian yang tetap, hantap ya. Jadi dunia itu bukan sesuatu yang huntap, itu hunian tetap atau hunian abadi. Tetapi dunia itu adalah hunian yang sementara. Di dalam hukum itu tadi kita diingatkan bahwa di dalam istilah hukum ada dua, yaitu whistleblower. Ada dua istilah, whistleblower. Mungkin bahasa Belanda ini Bapak Ibu. Orang yang mengungkapkan, dan ada whistleblowing. Itu tindakan yang mengungkap kejahatan. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dihadapkan dua pilihan. Jadi seseorang yang mampu melakukan tindakan mengungkap kejahatan atau perbuatan dosa, kalau kita melihat. Jadi dalam hal ini sesuai dengan tema pertobatan yang sesungguhnya, kita dituntut untuk yang pertama adalah jangan memiliki pemikiran bahwa pelanggaran terhadap petunjuk hidup dari Tuhan itu bukan sesuatu kejahatan, tetapi itu adalah sebuah kejahatan. Walaupun Bapak Ibu tadi di kata pembukaan, pertobatan seringkali tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi jika manusia terlanjur merasa nyaman, merasa aman dengan kehidupan berdosa yang dijalani. Suara pertobatan itu menjadi sayup-sayup atau bahkan hilang dari kehidupan kita yang salah. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk bisa atau mau menjadi whistleblower, orang yang mau bersedia menegur, mengungkap sebuah kejahatan atau dosa sebagai wujud cinta kita kepada sesama. Ini memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi seseorang untuk bisa menegur. Bahkan kita ketika menegur justru menuai badai. Halah wong kowe yo berbuat dosa, misalkan seperti itu. Tapi ini adalah tugas Tuhan. Ya, tugas Tuhan kepada kita untuk menyuarakan pertobatan. Jadi kita yang kedua itu diajak untuk bisa dan mau menjadi orang yang bersedia menegur, mengupayakan agar perbuatan dosa tidak terus-menerus dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ini sebagai wujud cinta kita kepada sesama. Jadi seandainya saya ditegur karena berbuat dosa, jangan kita berbalik mengumpankan teguran itu, tetapi dengan sadar kita akui, mungkin lewat orang inilah Roh Kudus berbicara untuk menegur saya. Ini menjadi evaluasi kehidupan, koreksi. Kemudian yang ketiga, selalu mengusahakan diri untuk hidup dalam kebenaran. Selalu berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Ya sing kerja ya ora korupsi waktu, seperti saya iso ya ora korupsi waktu, memberi layanan yang terbaik. Bapak Ibu yang mungkin di sawah, yang mungkin di perdagangan, lakukanlah untuk menyuarakan kebenaran, sehingga ketika kita bisa mengusahakan hidup dalam kebenaran, kita akan memiliki keberanian menyerukan kehendak Tuhan, menyerukan tadi tugas kita untuk bisa menegur sebagaimana wujud kita mencintai sesama. Nah, oleh karena itu tadi yang tanggung jawab kita yang kedua itu akan menjadi lemah ketika kita tidak mampu melakukan kebenaran.
Ini Bapak Ibu. Kemudian apa maksudnya kalau sudah melakukan kebenaran? Kalau sudah benar, kita akan memiliki keberanian. Terus nek istilah basa Jawa ampun jarkoni. Lah memang iso ajar ra iso ngelakoni. Lah ini mungkin menjadi tamparan buat kita. Jadi mengusahakan diri untuk hidup dalam kebenaran. Nah, Tuhan ingin hidup kita itu baik, namun kita kadang tidak baik. Nah, kesempatan hidup yang diberikan Tuhan entah 100 tahun atau berapa tadi merupakan kesempatan untuk bertobat. Bahkan ada lagu di kalangan pemuda remaja mesti tidak asing lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalau tidak salah waktu Natal dinyanyikan oleh ibu yang di belakang ya. Jadi hidup ini untuk melayani, mumpung apa? Mumpung masih kuat. Mumpung masih kuat. Jadi kalau kadang gereja itu menunjuk dados majelis nggih mangke mawon, benjang-benjang kemawon. Nah, saya bersyukur ini teman-teman masih muda sudah masuk di dalam majelis. Kalau menunggu sempurna tidak ada sempurnanya. Yang penting kita bersedia, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, begitu. Karena hidup ini memang kalau dipandang singkat ya singkat dibanding kematian yang tidak ada batasnya. Kalau sudah mati tidak ada kembali-kembalinya Bapak Ibu. Mbok dikangenono kaya apa? Pengen ditelepon pun tidak bisa. Sudah putus hubungannya dengan dunia. Sebelum itu maka waktu ini adalah waktu yang terbaik, wedal ingkang paling sae, kesempatan ingkang paling sae, ingkang dipun paringaken Gusti. Untuk itu mari berkarya dengan baik. Yang sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak boleh hanya tinggal diam mencari amannya sendiri, seolah semua itu urusan Tuhan. Lah tunggalku adikku berbuat dosa aku irawai negur ben urusane Tuhan, biar urusane Gusti. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus punya keberanian. Tadi diawali dengan apa? Harus berbuat kebenaran dulu. Nah, jadi jangan merasa itu bukan urusan saya, mbok ben lah. Jangan. Kita punya tugas, yaitu untuk mencintai sesama dan untuk mencintai Tuhan. Nah, wujud mencintai sesama adalah berani menegur. Kalau memang kita itu mampu melakukan. Kembali, kalau kita mampu melakukan, lakukanlah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, tidak menggurui, tapi sharing. Begitu. Nah, mari Bapak Ibu kita gambarkan bahwa kondisi seperti ini tadi. Siang hari ini kita diberikan peringatan oleh Tuhan untuk bertobat. Gambarannya seperti seseorang yang meniupkan peluit, sempritan. Peluit itu ditiupkan untuk mengingatkan dan pihak yang diingatkan. Jadi peluit itu tanda peringatan untuk yang diingatkan. Lah kedua-duanya harus sadar penuh
akan pentingnya pertobatan. Teguran kita entah lewat saudara kita, entah lewat saudara seiman kita, saudara sekandung kita, atau mungkin orang yang dituakan sekalipun, itu menjadi peluit bagi kita. Peluit bagi kita untuk menyadari pentingnya pertobatan. Inilah pertobatan yang sejati, sehingga dibutuhkan hati yang siap, hati yang sadar. Karena kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita akan menyuarakan pertobatan itu kepada sesama kita. Amin. Mari Bapak Ibu, atas firman ini kita akan mengambil saat teduh sejenak, dan nanti akan saya akhiri dengan doa Bapa kami. Monggo. Begitulah doa-doa kami Tuhan, berikan kami kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan maupun melakukan pertobatan buat orang lain, sehingga kehidupan ini sebagaimana kehidupan yang pertama kali Tuhan berikan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.